Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 21 Juli, judulnya Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Dalam Keluaran 7 ayat 3, 13, 14, 22 tentang hati Firaun keras, bagaimanakah kita memahami ayat-ayat ini? 9 kali dalam kitab Keluaran, kerasnya hati Firaun dianggap berasal dari Allah. Ditulis dalam Keluaran 4 ayat 21, Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 9 ayat 12, Keluaran 10 ayat 1, 20, dan 27, Keluaran 11 ayat 10, Keluaran 14 ayat 4 dan 8, juga Roma 9 ayat 17 dan 18. 9 kali juga Firaun dikatakan telah mengeraskan hatinya sendiri. Ditulis dalam Keluaran 7 ayat 13, 14, dan 22, juga Keluaran 8 ayat 15, 19, dan 32. Kemudian Keluaran 9 ayat 7, 34, dan 35. Jadi, siapakah yang mengeraskan hati sang raja? Tuhan atau Firaun sendiri? Sangatlah penting bahwa dalam kisah Keluaran tentang 10 tulah, masing-masing dari 5 tulah pertama, Firaun sendirilah yang mengeraskan hatinya. Dengan demikian, Firaun yang memulai mengeraskan hatinya sendiri. Namun, sejak tulah ke-6, ayat Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Ditulis dalam Keluaran 9 ayat 12. Maksud dari semua ini adalah bahwa Allah memperkuat atau memperdalam pilihan Firaun sendiri, tindakan yang disengaja, seperti yang telah Allah katakan kepada Musa yang akan Dia lakukan. Ditulis dalam Keluaran 4 ayat 21. Dengan kata lain, Allah mengirimkan tulah untuk membantu Firaun bertobat dan membebaskannya dari kegelapan dan kesesatan pikirannya. Allah tidak menciptakan kejahatan baru di dalam hati Firaun. Sebaliknya, Allah jadinya menyerahkan Firaun kepada dorongan-dorongan jahatnya sendiri. Allah membiarkan Firaun tanpa kasih karunia Allah yang menahannya, dan dengan demikian membiarkan Firaun jatuh ke dalam kejahatannya sendiri. Tulis dalam Roma 1 ayat 24-32. Firaun memiliki kehendak bebas. Ia bisa memilih untuk atau melawan Allah, dan memang ia memutuskan untuk melawan. Pelajarannya sangat jelas. Kita telah diberi kemampuan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, ketaatan atau ketidaktaatan. Dari Lucifer di surga, Adam dan Hawa di Eden, Firaun di Mesir, dan kita sekarang ini dimanapun kita tinggal, kita memilih hidup atau mati. Ditulis dalam Keluaran 30 ayat 19. Contohnya, bayangkan sinar matahari yang menyinari mentega dan tanah liat. Mentega akan meleleh, tetapi tanah liat akan mengeras. Panas matahari sama dalam kedua kasus tersebut, tetapi ada 2 reaksi yang berbeda terhadap panas, dan 2 hasil yang berbeda. Efeknya tergantung pada bahannya. Dalam kasus Firaun, bisa dikatakan bahwa hal itu tergantung pada sikap hatinya terhadap Allah dan umatnya. Renungkan, pilihan kehendak bebas apakah yang akan kita ambil
dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jika kita sudah tahu apa pilihan yang tepat, pastikan mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tepat tersebut. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 6. Tuhan memberkati kita semua.